Soal nomor 6, seorang siswa menaikkan balok bermassa 25 kg pada bidang miring dari dasar hingga puncak seperti pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini panjang bidang miringnya itu 7 meter. Kemudian massa yang diangkutnya itu sebesar 25 kg dan tingginya adalah 3 meter. Yang ditanyakan di sini adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh siswa tersebut. Oke, nah di sini kita tuliskan dulu yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal di sini kan ada massa ya, massanya adalah 25 kg. Kemudian ada jarak yang ditempuh oleh siswa tersebut adalah 7 meter, yaitu garis miringnya, dan ketinggiannya adalah 3 meter. Yang ditanyakan di sini adalah besarnya usaha ya, besarnya usaha atau W. Nah, karena ini bidang miring, yang kita ambil itu hanya ini saja ya, nih, hanya ketinggiannya saja, hanya saja. Untuk rumus usaha itu W sama dengan M dikali G dikali dengan H-nya ya. Massanya itu 25 kg, kemudian percepatan gravitasinya 10 dan H-nya adalah 3. Nah, 25 dikali 3 15 berarti 75 ya. 75 dikali 10 hasilnya adalah 75 Newton. Jadi usaha yang dilakukan oleh anak tersebut sebesar 75 Newton. Soal nomor 7, 3 buah pegas identik disusun seperti pada gambar. Konstanta pegasnya 200 Newton per meter. Beban yang digantungkan pada sistem sebesar 6 Newton. Sehingga pertambahan pegasnya itu nanti akan bertambah menjadi berapa. Nah, untuk soal ini kita lihat dulu di sini susunan pegasnya. Ini kan susunan pegas campuran ya. Ada yang disusun ini secara paralel ya, yang ini secara paralel. Berarti di sini KP ya, susun secara KP konstanta paralelnya itu berarti kan ini ada 2 ya, berarti konstanta pegas pertama ditambah konstanta pegas yang kedua. Nah, ini konstanta pegas yang pertama, ini konstanta pegas yang kedua. Konstantanya kan nilainya sama, yaitu 200 Newton. Berarti 200 Newton, 200 tambah 200 Newton per meter sama dengan 400. Kemudian nanti gambarnya itu jadi seperti ini. Nah, karena ini sudah disatukannya jadi konstanta paralel, kemudian ini konstanta yang ketiga. Jadi ini disusun secara seri. Nah, kalau disusun secara seri berarti 1 per KS sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K3 ya. KP dan K3. Maka 1 per KS sama dengan yang KP kan udah dapat tadi 1 per 400 ya. Berarti 1 per 400, yang K3-nya 200 ya. Berarti 1 per 200. Nah, ini kan penyebutnya tidak sama ya. 400 dan 200. Nah, kita ambil saja yang 400. Maka 1 per KS sama dengan per 400. 400 bagi 400, 1 dikali 1, 1. 400 dibagi 200, 2 dikali 1, 2. Nah, jadi nilai 1 per KS-nya 1 ditambah 2, 3 per 400 ya. Jadi untuk nilai KS-nya kita balik ya, jadi 400 per 3. Maka untuk mencari pertambahan pegasnya, kita ke rumus hukum Hooke ya. F sama dengan K dikali delta X. F-nya kan ini ya, nilainya 6 Newton. Berarti F 6 Newton, K-nya yang sudah kita dapat yaitu 400 per 3. Jadi 400 per 3 dikali dengan delta X ya. Nah, yang atas 6, yang bawah 3 kita kalikan jadi 6 dikali 3 18 sama dengan
400 dikali dengan delta X. Maka nilai delta X-nya 18 dibagi 400. 18 dibagi 400 adalah 0,045 dengan satuan meter. Kalau kita mau rubah ke cm, kita tinggal kali 100 ya. Jadi 0,045 dikali 100 hasilnya 4,5 cm. Ya. Jadi pertambahan panjang pada sistem pegas ini adalah 4,5 cm. Soal nomor 8, bola A dengan kecepatan 8 meter per second bergerak di belakang bola B. Ya, bola B-nya menuju ke arah kanan, ya. Bola A juga sama, ada di belakang bola B dan ini juga ke arah kanan, ya. Terus bola B itu kecepatannya 6 meter per second, ya, sementara bola A itu 8. Massa bola A 3 kilo dan massa bola B-nya 4 kilo. Jika tumbukan yang terjadi adalah gunting sempurna dan kecepatan bola B setelah bertumbukan itu adalah 6 meter per second, maka kecepatan bola A setelah tumbukan adalah. Nah, di soal ini yang perlu diperhatikan adalah tumbukan yang terjadi di sini adalah tumbukan lenting sempurna. Maka berlaku untuk tumbukan lenting sempurna, untuk nilai E-nya adalah 1, ya. Nilai E-nya adalah 1. Nah, kita ke persamaan ini, ya. E sama dengan negatif V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi V2 dikurangi dengan V1, ya. Nah, kalau misalnya tumbukannya lenting sempurna, maka persamaan yang kita pakai ini, ya. Min V2 ditambah V1 sama dengan min V2 aksen ditambah dengan V1 aksen. Jadi kita langsung saja gunakan persamaan ini. Kemudian massa yang diketahui di sini tidak usah dihitung karena yang dihitung di sini hanyalah kecepatan awal dan kecepatan akhir. Oke, untuk nilai min V2, ya, V2-nya kita tulis saja dulu, ya, yang diketahui di soal. Di sini V2 itu berarti VB, ya. V2 itu berarti VB. Nah, VB-nya itu adalah ini, ya, 6 meter per second. Kemudian V1-nya berarti VA 8 meter per second. Kemudian setelah tumbukan VB-nya yaitu V2-nya berarti 6 meter per second. Yang ditanyakan di sini adalah V1 aksen, ya, kecepatan bola A setelah bertumbukan. Oke, kita langsung saja masukkan persamaannya. Min V2 ditambah V1 sama dengan min V2 aksen ditambah V1 aksen. Min V2 berarti min 6 ditambah V1 berarti 8. Min V2 aksen berarti min 6 ditambah V1 aksen, ya. V1 aksen berarti yang ditanyakan. Nah, min 6 ditambah min 8 hasilnya, min 6 ditambah 8 berarti 2. Min 6 ditambah dengan V1 aksen, ya. Maka V1 aksennya berarti 2 ditambah 6, ya. 2 ditambah 6 bisa. Jadi 6-nya negatif pindah ke ruas kiri jadi positif, ya. Jadi 2 ditambah 6 hasilnya adalah 8 sama dengan V1 aksen. Jadi V1 aksennya sama dengan 8 dengan satuan meter per second. Nomor 9, sebuah balok ditimbang di udara memiliki berat 45 Newton. Jika balok ditimbang dalam air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik dan beratnya menjadi 25 Newton, maka massa balok tersebut adalah. Oke, kita tulis dulu di sini yang diketahui di soal. Ada berat di udara, ya, berat di udara. Baloknya adalah 45 Newton. Kemudian setelah masuk ke air, ini berat di air, ya, air 25 Newton. Dan ini rok airnya adalah 1000 kg per meter kubik.
Nah, yang ditanyakan di sini adalah rho untuk bendanya, ya, rho untuk benda. Nah, untuk mencari rho benda, pertama yang harus kita cari adalah gaya angkat dulu ya, angkat. Nah, gaya angkatnya adalah gaya berat di udara dikurangi dengan gaya berat yang di air ya. Gaya berat di udara adalah 45 Newton dikurangi di air 25 Newton ya. Jadi hasilnya adalah 15 Newton. 15 Newton. Kemudian setelah mencari gaya angkat, kita mencari dulu volume balok. Volume balok dari rumus F angkat. F angkat ya, rumusnya adalah rho dikali B dikali dengan V ya. F angkat di sini 15 Newton yang sudah kita dapat tadi. Rho airnya 1000, kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 dan V baloknya yang kita cari. Jadi untuk V baloknya berarti 15 dibagi 1000 dikali 10 berarti 10.000 ya, 10.000 ya. Atau 15 dibagi dengan 10 pangkat 4 ya. Jadi 10.000 itu kan 10 pangkat 4. Nah, kita naikkan ke atas jadi 15 kali 10 pangkat min 4 meter kubik ya. Nah, ini untuk V balok, V untuk baloknya ya. Nah, setelah kita mencari V baloknya, baru kita mencari massa jenis baloknya ya. Massa jenis balok kita pakai rumus F lagi. F angkat sama dengan rho dikali G dikali dengan V ya. Nah, F-nya adalah beratnya di udara yaitu 45 Newton. 45 Newton. Rho-nya yang kita cari, kemudian G-nya 10 dan V-nya adalah 15 kali 10 pangkat min 4 ya. Kali 10 pangkat min 4. Nah, untuk 45 sama 15 kita kan bisa perkecil ya. Kita bisa bagi 5. Bagi 5, kemudian yang 15 juga kita bagi 5 ya. 45 dibagi 5 sisa 9. Kemudian dikali rho, nah ini 10 dikali 10 pangkat min 4 berarti hasilnya tinggal 10 pangkat min 3 ya. 10 pangkat min 3. Dan 15 bagi 5 hasilnya adalah 1 ya. Kemudian berarti rho di sini 15 dibagi 5 3. Oke, rho-nya berarti 9 per 3 dikali 10 pangkat min 3 ya. 9 bagi 3 berarti 3. 3 dibagi dengan 0,001 ya. Karena ini min 3 berarti 0-nya ada di belakang 3. Jadi hasilnya adalah 3000 ya. Dengan satuan kilogram per meter kubik. Soal nomor 10, sebuah gelas berisi air dingin dengan massa 200 gram pada suhu 20 derajat Celcius dicampurkan dengan air panas bermassa 100 gram pada suhu 80 derajat Celcius. Jika gelas diangkat tidak menerima kalor, berapakah suhu campuran dari air panas dan air dingin tersebut? Oke, untuk soal nomor 10 berarti di sini ada dua kondisi ya. Kondisi yang pertama itu kondisi pada saat airnya dingin dan kondisi yang kedua pada saat airnya itu panas ya. Air dingin pada suhu 20 derajat dan air panasnya pada suhu 80 derajat. Nah, kemudian kita tulis dulu yang diketahui di soal di sini. Ada massa air yang pertama itu 200 gram dan suhunya suhu dingin ya, kita tulis aja di sini suhu dingin
20 derajat Celcius. Dan massa yang keduanya itu air panas dengan massa 100 gram, kemudian suhu tingginya itu 80 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan di sini adalah suhu campuran ya setelah air dingin dan air panasnya itu disatukan. Oke, rumus yang akan kita gunakan adalah massa dikali dengan rho dikali dengan delta T ya. Massa yang pertama, rho yang pertama, dan delta T yang pertama. Kemudian massa kedua dikali rho kedua dikali dengan delta T kedua. Nah, untuk rho-nya ini kan sama-sama air, berarti massa jenisnya itu sama. Jadi kita bisa coret. Massa yang pertama untuk yang air dingin berarti 200 gram. Nah, delta T-nya karena ini air dingin berarti T campuran dikurangi dengan T dinginnya ya, T dinginnya. Kemudian massa yang keduanya itu 100 gram. Massa yang keduanya berarti air pada suhu yang tinggi atau suhu yang panas, yaitu 100 gram ya. Nah, untuk delta T yang keduanya itu suhu tinggi dikurangi dengan suhu campuran. Nah, di sebelah kiri kan ada 200, nolnya 2 bisa kita coret ya. Sebelah kanan ada 100, nolnya 2 bisa kita coret. Nah, berarti sisanya tinggal 2 dikali dengan Tc, dan suhu dinginnya itu adalah 20 derajat sama dengan suhu tingginya 80 dikurangi suhu campurannya yang dicari. Ya, suhu campuran yang dicari. Kemudian 2 dikali Tc berarti 2 Tc. 2 dikali min 20 berarti min 40 sama dengan 80 dikurangi Tc. Nah, ini ada variabel Tc di kiri, ada variabel Tc di kanan, kita satukan ya. Jadi 2 Tc min Tc pindah ke kiri jadi plus Tc. Sama dengan 80 min 40 pindah ke kanan jadi plus ya, jadi plus 40. 2 Tc ditambah 1 Tc berarti 3 Tc. 80 ditambah 40 120 ya. Maka untuk suhu campurannya jadi 120 dibagi dengan 3. Jadi hasilnya adalah 40 derajat Celcius untuk suhu campurannya.